Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala bentuk puji syukur marilah kita limpahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada ruhania Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali saya Rahman Hidayat dengan ujung NIM 176 dari lokal PIF BP 23 ingin melanjutkan pembahasan materi tentang konsep pendidikan, yang mana pada kali ini kita membahas dengan berpedomankan pada Quran surat Yusuf ayat 23 sampai dengan 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه غلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وحم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Sadaqallahul azim. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seseorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat.
Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampun atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada ayat 23 sampai 29 surat Yusuf ini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana ketika ia sudah meranjak usia as-sudda menurut tafsir Ibnu Katsir, yaitu usia kalau bisa dibilang dari 18 ke atas sampai dengan 40 tahun, yang mana pada usia ini sangat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Yusuf yaitu hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang bermanfaat, yang mana sangat berguna oleh Al-Aziz, atau dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir mengatakan nama Al-Aziz atau penguasa Mesir waktu itu adalah Kitfir. Ada juga riwayat lain mengatakan Iftir, yang mana istrinya diberi nama dengan Zulaika. Nah, kisah ini menceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dijebak oleh istri Al-Aziz atau Kitfir ini, yaitu si Zulaika. Zulaika ini tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, maka dibuatlah rencana, tepatnya pada ayat yang ke-23, dibuatlah rencana untuk mengurung Nabi Yusuf dan membuat Nabi Yusuf tergoda dengan kecantikan Zulaika. Kemudian pada ayat lanjutannya pada tafsir Al-Maraghi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya keduanya sempat saling tertarik, baik itu Zulaika yang mencoba untuk menggoda Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun dengan karena ia juga manusia dan laki-laki, insting dari kelaki-lakiannya itu ia berkehendak kepada Zulaika, tapi yang namanya nabi itu maksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Ada juga dari riwayat lain mengatakan Nabi Yusuf ini dipalingkan oleh Allah daripada keburukan. Kemudian Nabi Yusuf menolak ajakan dari Siti Zulaika ini, namun Zulaika ini mencoba terus-menerus menggoda Nabi Yusuf. Kemudian pada ayat lanjutannya pada tafsir Ibnu Katsir, dalam riwayat Nabi Yusuf dan Zulaika ini, Nabi Yusuf mencoba melarikan diri daripada Zulaika, sehingga ketika berada di depan pintu akan membuka pintu, kedapatanlah di luar pintu itu adalah suaminya si Zulaika atau Al-Aziz, atau dalam riwayat disebut dengan Kitfir. Nah, si Zulaika ini mencobalah dramanya, yaitu menjebak Yusuf dan mengatakan Nabi Yusuf inilah yang akan melakukan pelecehan kepada Zulaika. Kemudian sempat Al-Aziz itu marah, namun ada kesaksian yang diberikan oleh keluarga mengatakan bahwasanya jikalau Nabi Yusuf yang robek bajunya bagian depan, maka Nabi Yusuflah yang bersalah. Tetapi kalau robek baju Nabi Yusuf bagian belakang, si perempuan atau Zulaika inilah yang bersalah. Maka dilihatlah oleh raja atau Al-Aziz ketika penguasa pada saat itu, yang ternyata yang robek baju Nabi Yusuf adalah pada bagian belakang. Maka pada penghujung ayat dinyatakan, Al-Aziz mengatakan bahwasanya sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu yang dimaksud ini adalah tipu daya seorang wanita, yang mana tipu daya wanita ini sangat berbahaya. Kemudian Al-Aziz ketika itu menyuruh Nabi Yusuf untuk melupakan kejadian ini dan menyuruh istrinya yang mencoba menjebak Nabi Yusuf untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, karena ia termasuk orang-orang yang bersalah. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait kisah Nabi Yusuf, yang mana hikmah atau inti dari pengajaran ini adalah ketika kita memiliki kebijaksanaan, ketika kita memiliki ilmu, maka cobaan yang kita terima pasti juga lebih berat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, sebuah ilmu
tanpa keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka ilmu itu bisa membuat seseorang merasa sombong. Ilmu itu bisa membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ilmu itu dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka rasa astagfirullah